Saya sempat tanya tuh sama anak saya kemarin. Iya, Bahkan iya. tadi sambil buka puasa juga ngobrol lagi tuh. Kalau ditanya mundur jawabannya apa ya? Karena nggak bisa maju. Iya. Jadi mundur. Iya. Kita hanya ingin di dalam setiap pilihan hidup kita itu kita nyaman. Iya. Ya, kita confidence dengan pilihan kita, terus kita bisa menjalaninya dengan hati dan pikiran terbuka kan gitu. Kembali lagi di Suara Menteng bersama saya Pasih. Kali ini bersama dengan Bro Ardi Purnawansani. Halo Siap. Bro Ardi. Halo bro. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya. Siap. Bro Ardi ini malang melintang di dunia aktivis. Iya, pernah lah. Ya. Politisi muda juga. Ya. Bisa cerita sedikit tuh Bro. Dengar-dengar dulu pernah di Kami ya, kalau nggak salah ya. Gimana tuh? Iya, pernah di kami sejak zaman mahasiswa ya. Ya. Pernah juga jadi pimpinan organisasinya juga. Ya. Sampai tingkat pusat ya. Terus aktif juga di partai politik juga sih. Ya. Terus ya banyak lah melakukan kegiatan-kegiatan politik ya. Iya. Dengan berbagai macam variasi dan dinamikanya tentunya. Iya, luar biasa. Berarti sekarang masih di partai politik? Nah, itu dia. Iya. Kayaknya beberapa hari yang lalu saya menyatakan mundur tuh. Oh, mundur ya. Oh, berarti berita itu benar ya? Asik. Oh, yang mana tuh? Dengar-dengar dari teman beberapa. Kenapa emang rame? Wah, rame itu. Oh, masa di sih? grup-grup ya. Kebetulan kan circle kita bersinggungan. Oh gitu, oke. Jadi mau diapain? Mau jelasin atau gimana? Ya jelasin lah sebagai pengalamannya bagaimana. Kenapa gitu ya? Kenapa mundur ya? Ya jelasin dulu. Apanya? Bener apa enggak nih mundur? Apakah sekedar dari kepengurusan atau totalitas dari keanggotaan juga atau bagaimana? Iya, mundur sih ya. Mundur semuanya ya, semua ya. Berarti dari keanggotaan juga ya? Keanggotaan juga ya mundur. Oke, luar biasa. Nah sekarang why? Kenapa mundur? Oh iya. Saya sempat tanya tuh sama anak saya kemarin. Bahkan tadi sambil buka puasa juga ngobrol lagi tuh. Kalau ditanya mundur jawabannya apa ya? Karena nggak bisa maju. Iya. Jadi mundur. Oh gitu. Karena nggak bisa maju mundur. Karena nggak bisa maju jadi mundur gitu kan? Ya kan sederhananya gitu. Menarik. Iya, karena pertama itu pilihan pribadi sih ya. Oke. Pilihan pribadi, tidak ada paksaan ya, dengan berbagai pertimbangan yang ada. Ya. Dan mungkin juga sudah waktunya saya harus menata ulang kan peta karir dan perjalanan hidup saya kan. Setelah 20-an tahun saya berkarir di dunia politik ya. Dan rasa-rasanya memang setelah kemarin juga sempat nyalek juga kan. Oh iya. Sudah menikmati juga kan masa-masa menjadi caleg, dan kayaknya setelah dipikir-pikir rasa-rasanya perlu mengambil rute yang lain gitu aja. Oh gitu. Betul. Rute yang lain. Rute yang lain. Jadi tapi tetap seputar perjuangan lah ya. Kalau perjuangan tetap dong, kan kita punya idealisme kan. Kita punya nilai dasar perjuangan yang saya pikir sebagai insan politik juga kan kita harus bisa mencari ruang aktualisasi ya. Sehingga perjuangan dan idealisme kita tuh bisa mendapat wadah yang memadai. Ya, berarti dengan kata lain kemarin belum mendapatkan ruang aktualisasi. Waduh. Yang akomodatif buat Ardi. Saya nggak mau terlalu dalam ya mengomentari tentang partai lama karena tidak etis juga kan. Tapi memang kan kita sebagai pribadi kan dikasih sama Allah nih kan anugerah ya untuk kita bisa menganalisis dan berpikir jernih ya tentang berbagai pilihan dalam hidup kita kan. Dan setelah kita jalani sekian waktu, sekian lama, dan kita larut di dalam dinamika yang ada, rasa-rasanya sih kita punya banyak
keterbatasan tuh di masa-masa yang lalu kan. Banyak keterbatasan dalam arti ya apa namanya, mobilitasnya juga terbatas, terus juga akselerasinya juga terbatas. Sehingga kalau dilanjutkan kayaknya capaiannya juga tidak akan maksimal gitu. Nah, daripada kita apa namanya ya terjebak dalam situasi yang tidak maksimal itu kan, lebih baik kita coba cari upaya yang lain lah. Supaya ruang kontribusi kita bisa lebih luas. Atau gini, kalau dianalogikan sebagai perusahaan ya misalnya, biasanya orang yang pindah atau keluar dari perusahaan itu dapat tawaran yang lebih menarik. Waduh. Di perusahaan lain, atau memang tadi kendala di internal barangkali. Tadi analogi yang mundur karena nggak bisa maju gitu. Gimana? Kalau di perusahaan ya gitu. Kalau di perusahaan ya ilustrasinya kayaknya nyinggung-nyinggung siapa nih gitu. Kalau di perusahaan prinsipnya sih gini ya. Setiap orang yang dia berkiprah dalam dunia politik kan pasti dia punya capaian dan target tertentu ya. Di samping dia cocok dengan konsep dan ide gerakannya, di satu sisi kan dia juga melihat kapasitas dari tokohnya dan juga dia melihat sampai sejauh mana kemampuan partai ini bisa diterima oleh masyarakat. Ya, dan saya sudah mencobanya ya. Secara pribadi saya sudah mencobanya, dan mungkin dengan segala keterbatasan yang yang ada, penilaian saya pada akhirnya sampai pada kesimpulan rasanya agak banyak lah ya. Dalam arti agak banyak obstacle-nya gitu lah, hambatan-hambatannya lah. Sehingga itu yang membuat pada akhirnya kayaknya di sini adalah titik di mana saya harus memutuskan apakah harus maju atau mundur. Ya kan. Kalau maju dengan segala kapasitas yang ada, dengan segala sumber daya yang ada, apakah memungkinkan? Kan saya sudah tidak di usia yang muda lagi nih. Ya, usia pertengahan kan. Jadi harus lebih bijak memilih rute perjalanan. Kalau kita paksakan nanti malah terseok-seok dan akhirnya jadi tidak realistis kan. Lebih baik kita coba kontraproduktif ya. Cari opsi yang lebih memadai lah. Ya mudah-mudahan dengan opsi itu ada pilihan jalan yang lebih baik. Kan kita diberikan kesempatan untuk mencari inisiatif kan. Karena kita sudah mencobanya, kecuali kalau kita belum pernah mencoba. Ya kan, bedanya kan di situ. Berarti artinya secara umum ya bisa dijelaskan kita keluar itu juga bukan karena satu alasan internal yang membuat kita kecewa atau apa segala macam, tapi bisa jadi alasan utama dari diri kita yang kita memandang bisa lebih maksimal aktualisasinya di luar barangkali gitu. Iya. Setuju nggak? Setiap partai pasti punya dinamika politik ya. Ada konflik internal, ada situasi yang tidak ideal. Tapi itu saya pikir hampir semua partai kan begitu ya. Iya. Dan kalau kita menjadikan itu sebagai alasan, saya pikir tidak bijak juga lah, tidak dewasa juga. Saya pikir ya biasa saja, ya kan. Kita hanya ingin di dalam setiap pilihan hidup kita itu kita nyaman. Ya, kita confidence dengan pilihan kita, terus kita bisa menjalaninya dengan hati dan pikiran terbuka kan gitu. Kalau dibatasi itu jadi masalah. Nah itu kan. Nah kita cari entitas yang tidak memberikan batasan itu. Kalau ada entitas yang memberikan batasan itu, bahkan tidak diberikan ruang untuk berkembang, mungkin sudah saatnya kita meninjau ulang. Jangan-jangan kita tidak berada di tempat yang tepat kan gitu. Gitu kan? Iya betul. Nah gitu, makanya kita yakin dengan pilihan kita, bahwasanya kita punya potensi yang seharusnya bisa mendapatkan ruang aktualisasi yang lebih memadai lah kan gitu. Nah apakah pilihannya itu harus terus berada di tempat yang sama atau kita mencari opsi yang berbeda? Nah itu kan setiap pribadi masing-masing punya pilihan. Ya nggak bisa kita paksakan juga. Begitu. Jadi dengan situasi yang sama barangkali reaksi individu bisa berbeda gitu ya.
Iya, boleh-boleh saja. Silakan saja kan, terbuka. Setiap orang bisa mengekspresikan dirinya seperti apa. Tapi pilihan saya memang pada akhirnya cukup karena sudah melalui beberapa fase dan dinamika yang ada. Dan mungkin saatnya buat saya untuk mencari ruang aktualisasi yang lain lah. Ya, gitu. Berarti kalau bisa digaris bawahi, Bro Ardi pokoknya ingin maksimal beraktualisasi dimanapun, kurang lebih begitu ya. Iya, mungkin mau coba bisnis kali ya. Wis, mantap, ikut nih kalau begini Pak, bareng kita. Iya, maksudnya biar kita juga kan jujur li kalau kata anak Jakpus Jakpus. Iya. Itu mungkin satu variabel dalam hidup saya yang belum terlalu concern saya jalani ya. Jadi bisnis itu selama ini kan saya kurang concern karena terlalu banyak dan dominan dalam perjalanan hidup saya itu aktif di dunia politik, dunia aktivisme gitu ya. Sehingga dunia bisnisnya ini agak kurang. Nah makanya mungkin ini pilihan yang tepat lah. Mudah-mudahan nggak terlambat gitu ya. Mudah-mudahan nggak terlambat. Berarti concernnya ke sana ya setelah keluar dari bisnis politik. Dan berdiaspora lah. Berdiaspora ya. Luar biasa. Atau ada lagi yang lain setelah ini rencananya mau, tadi udah disampaikan bisnis gitu, mau concern di bisnis, atau ada lagi mau gambaran aktivitas apa? Iya, kalau so far sih ini kan bersyukurnya masih bersama dengan orang-orang yang yang saling mensupport ya. Ya jadi memang paling penting dalam hidup kita ini, karena kita ini kan manusia, makhluk sosial ya, kita nggak bisa sendirian. Makanya kita perlu support system yang bagus ya. Yang bisa mendatangkan banyak motivasi positif dalam hidup kita. Dan saya pikir kalau kita tetap berada di dalam support system itu, maka ruang aktualisasi bisa di mana saja kan. Tidak harus di partai politik, walaupun itu salah satu ya kan. Atau juga bisa di ruang bisnis, atau juga bisa di ruang skill kompetensi yang lain lah, yang lebih bisa mengakomodasi semua potensi diri kita kan. Betul. Gitu. Nah kemudian terakhir nih, belakangan ramai ada hashtag, selain hashtag kabur aja dulu, ada hashtag merdeka gitu ya. Oh merdeka, oh iya. Nah pengen tanya nih ke Bro Ardi, mungkin kalau yang persepsi umum merdeka itu dari penjajahan gitu. Nah konsep merdeka, filosofi merdeka menurut Bro Ardi dalam masa-masa kekinian ini gimana coba? Merdeka itu membebaskan diri dari belenggu ya. Ya. Dan kalau kita merasa bahwa di satu tempat kita itu terbelenggu dan punya banyak keterbatasan untuk meluapkan berbagai potensi diri kita yang ada, ya mungkin kita perlu mencari tempat yang lain kan gitu. Ya mudah-mudahan di tempat yang lain kita punya banyak kesempatan lah. Ya kan. Nah tinggal bagaimana cari tempat yang lainnya itu saya pikir terlepas kepada setiap individu yang ada ya. Kita mau mengaktualisasikan diri kita di ruang yang mana setelah ini gitu ya. Jadi kemarin berarti sempat posting juga tuh hashtag merdeka ya Bro Ardi? Iya sempat juga ya. Sempat juga merdeka. Tapi malah banyak yang kontak tuh ya. Iya. Malah banyak yang kontak dan banyak yang konfirmasi. Ya mungkin pertemuan kita malam ini dalam rangka buat menjawab kontak-kontak itu tadi gitu. Oh ya siap. Prinsipnya kita tidak akan kemana-mana. Iya. Tetap berada di sini ya bersama dengan rekan-rekan yang positive vibes ya. Iya. Yang positive vibes, dan saya pikir mungkin juga nanti pilihan-pilihannya bisa lebih rasional. Ya, jadi nggak ada pensiun bagi aktivis ya. Oh enggak dong. Terus aktivisme itu akan selalu ada selama dia menjaga aktivismenya. Oke siap. Menarik sekali Bro Ardi. Terima kasih waktunya udah hadir di studio kita. Yep, thank you. Jangan lupa subscribe Suara Menteng.